Selamat malam permisa semua. Malam ini Mimin mau kasih kalian film horor Thailand termantap nih. Judulnya Shutter. Film ini bagus banget loh. Sukses di box office pada masanya. Yang bikin film ini Banjong Pisantanakut. Udah jadi sutradara terkenal sekarang di Thailand, khususnya untuk film-film horor. Main di utama film ini ada Ananda Everingam menjadi Tom, Nataweranuk Tongme yang jadi Jen, Acita Sikamana yang jadi Natre. Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal scene ini ada Tom sama Jen lagi ngobrol sama gengnya Tom. Mereka ini lagi di acara nikahan salah satu teman gengnya juga. Di jalan pulang, Jen gak fokus nyetir digombalin sama Tom. Kayak nabrak cewek gitu. Tapi Tom malah nyuruh dia buat jalan terus. Oke, next. Di sini kita bisa lihat kalau si Tom itu fotografer ya. Ini dia lagi di acara wisudanya si Notes. Pas dia mau moto, tiba-tiba dia sekilas melihat ada sosok hantu cewek dari kameranya. Semenjak kejadian malam itu, dia kepikiran terus, merasa bersalah ya. Secara dia yang nabrak kan. Lagi ngambil hasil cetak fotonya nih. Tapi ada yang aneh, kayak ada bayangan putih yang nutupin gitu. Padahal pas dia moto tuh nggak ada apa-apa. Jen datang ke apartemen Tom, tapi kosong. Dia mau ngecek ke kamar gelap yang biasa buat ngeproses foto-foto itu, tapi ternyata dikunci. Tiba-tiba gerakan pintunya gerak-gerak, kayak ada yang gerakin dari dalam, terus kebuka sendiri. Jen masuk pas mau matiin keran air. Ada kepala nongol dari sana. Ya elah. Jen mau kabur tapi pintunya terkunci lagi. Di belakang dia udah ada sosok cewek yang kemarin dia tabrak itu. Ternyata cuma mimpi guys. Tom langsung ngecek kameranya nih, karena kan dia kira kameranya rusak. Hasil fotonya begitu tadi. Jen penasaran ngelihat hasil cetak fotonya. Dia nemuin sosok cewek yang berdiri di sebelah Notes. Tom nggak percaya kalau itu arwah dari cewek yang mereka tabrak. Mereka nyoba datang ke tempat penghormatan korban-korban kecelakaan. Di sana mereka nemuin foto-foto yang sama kayak fotonya Tom. Ada bayangan putihnya. Abis itu mereka datang ke lokasi nabrak cewek itu. Tapi menurut petugas nggak ada korban tabrak lari di situ. Tom juga nyuruh temannya ngecek rumah sakit terdekat. Tapi nggak ada laporan kecelakaan malam itu. Bingung udah. Jelas-jelas nabrak kan. Mereka juga udah lihat tuh cewek terkapar di jalan. Tom penasaran, terus nyetak ulang fotonya. Tapi dia perbesar tuh di bagian yang ada sosok ceweknya. Dia lagi fokus merhatiin, tiba-tiba muka Tuhan tuh nengok ke arah dia. Terus dia nunjukin ke temennya. Tuh orang juga nggak percaya kalau itu penampakan arwah. Jen jadi nggak fokus belajar tuh ya. Akhirnya dia keluar kelas. Di jalan dia nemuin majalah yang bahas tentang foto-foto penampakan gitu. Nggak lama ada cewek pakai seragam datang. Dia kira Jen. Abis itu ada telepon. Pas dia angkat ternyata itu Jen yang nelpon. Tom shock dong. Dia langsung ngecek ke kamar gelap lagi. Bener-bener kosong, nggak ada siapa-siapa. Pas di jalan mau ke redaksi majalah itu, Tom dari kecelakaan malam itu udah si Jen nyuruh dia buat ke rumah sakit. Mereka ke redaksi majalah itu. Niatnya mau ngecek foto-foto penampakan yang ada di majalah itu asli apa editan. Bosnya bilang sebagian besar itu editan. Ya demi berjalannya majalah itu. Tapi bos itu ngasih lihat satu foto yang ada penampakan aslinya. Itu dia alamin sendiri. Bos itu juga bilang kalau ada penampakan yang muncul di foto. Itu kayak petanda mungkin ada sesuatu yang pakai disampein, dan juga pasti ada hubungannya sama orang yang ada di dalam foto itu. Dia juga nyaranin buat pakai polaroid karena asap polaroid itu nggak bisa dipalsuin, bener-bener hasilnya. Besoknya pas Tom ngambil foto prewedding, tiba-tiba lampu foto studio foto itu mati. Tiba-tiba juga pada beberapa kilatan lampu flash kameranya yang nyorok ke dia. Tom bingung soalnya di situ tuh kosong, nggak ada siapa-siapa. Dia tiap kelihatan cahaya itu dia ngelihat sosok cewek makin deket.
Besokannya dia nyampetin buat ke dokter. Pas nimbang berat badan, dia sama perawatnya kelihatan bingung. Sampai ngecek berulang kali. Wah, kenapa tuh ya kira-kira? Hasil x-ray-nya, lehernya aman-aman aja. Dokter bilang mungkin cuman keseleo. Dikasihlah beberapa obat. Pas ngambil obat, dia kayak ngelihat perawatnya tuh ngomong, "Pembohong sialan." Padahal perawatnya nggak ngomong apa-apa. Di scene ini si Tom datang ke kelas Jane. Pas dia deketin, itu bukan Jane. Duh, mana dari mata sama mulutnya ngeluarin darah lagi. Itu giginya rontok pula. Yaps, lagi-lagi itu cuma mimpi. Pas kebangun, dia ngeliat kayak ada yang masuk. Ternyata itu temannya, si Ton. Ton kayak lagi mabuk, terus tiba-tiba dia ngilang. Pas Tom nelfon istrinya Ton, ini si Jen jadi nemuin sedikit petunjuk nih, gara-gara dia lihat bayangan putih di foto itu mengarah ke ruangan laboratorium di kampus. Dia moto setiap sudut di lab, itu pakai polaroidnya. Dia juga moto beberapa bingkai penghargaan. Pas dia mau ngambil hasil foto yang jatuh, tiba-tiba ada suara jeritan. Terus ada salah satu bingkai yang jatuh, itu penghargaan milik Natre tahun 1995. Terus dia lihat fotonya, mukanya itu sama kayak setan yang selama ini dia lihat. Si Tom datang ke apartemennya Stone buat ngecek apartemennya, kosong berantakan juga. Di foto-foto nikahannya Ton hampir semua ada bayangan putihnya juga loh. Di scene lain, Jen langsung ngecek buku tahunannya Tom. Ternyata Tom juga alumni 1995. Dan yaps, bener, di sana dia nemuin foto-fotonya lama Tom. Ada foto Tom berdua sama Natre. Tom lagi fokus sama foto-foto ini. Pas dia melihat ke jendela, tiba-tiba Tom loncat dari kamar apartemennya itu. Akhirnya meninggal. Istri Tom marah lah ya. Dia nyalahin Tom. Nih Jen lagi minta penjelasan sama Tom. Di sini akhirnya Tom cerita dulu tuh dia kasihan ngelihat Natre pendiam banget, nggak punya temen. Bahkan ini mereka sempat pacaran, ngumpet-ngumpet dari teman-temannya Tom. Si Natre cinta banget sama dia, sampai dimana Tom mutusin dia. Dia ngancem untuk bunuh diri. Dan waktu itu teman-temannya si Tom yang katanya mau ngurusin si Natre, ya udah, habis kejadian itu Natre ngilang. Ini dia kaget banget dong ngelihat ada hantu Natre di jendelanya Jane. Dia fokus ngeliat ke kacanya, Jen. Terus pas dia ngadep ke depan lagi, tiba-tiba hantu Natre udah ada di kap mobilnya. Oke, Tom sama Jen akhirnya mutusin ke rumahnya Natre. Tapi anehnya ibu Natre bilang kalau Natre lagi tidur, nggak enak badan. Ibunya Natre nyuruh mereka buat makan malam bareng di situ. Nah, ini mereka penasaran naik ke rumah atas lantainya buat ngecek kamarnya Natre. Di depan pintu kamarnya banyak formalin loh. Pas Tom buka selimutnya, ternyata bener itu Natre. Udah sisa tengkorak doang. Ibunya datang, dia bilang dia nggak mau ke ramah si Natre. Ya udah, si Tom ngejelasin apa yang terjadi belakangan ini. Mungkin karena si Natre nggak bisa beristirahat dengan tenang. Ibunya akhirnya jadi nurut. Pas di upacara pemakaman Natre, Tom mendengar nih, katanya dulu si Natre pernah overdosis, tapi masih sempat ditolong. Pas udah sadar, dia malah lompat dari atap rumah sakitnya. Wow. Malam itu mereka nginep di hotel kecil dekat situ. Lagi-lagi Tom masih aja diganggu. Mana liftnya nggak kebuka-buka, paksa dia lewat tangga. Tapi dia cuman bolak-balik aja di tangga lantai 4 itu. Terus dia ngelihat Jane, dia langsung aja pergi. Bentukannya berubah jadi Natre. Tom keluar lewat jendela, turun lewat tangga yang di luar gedung itu, dan akhirnya jatuh. Sadar-sadar dia udah ada di rumah sakit, patah tangan kanannya. Habis itu dia datang ke upacara kremasinya Natre. Semoga selesai sih ya, udah. Mereka balik ke Bangkok. Ini sekarang si Jen lagi ngambil hasil cetak foto. Dilihat di beberapa foto ada bayangan hantu Natre yang kayaknya ngarah ke rak bukunya si Tom.
malah nggak sengaja dia malah nemuin film foto gitu. Ternyata itu foto-foto yang akhirnya bisa ngungkap apa yang terjadi sebenarnya sama Natre. Natre sempat diperkosa bergilir sama teman-temannya si Tom. Jen marah karena selama ini tuh Tom ngomongnya nggak tahu apa-apa. Padahal yang motoin tuh si Tom. Kata teman-temannya itu buat bahan ngancem Natre biar Natre nggak neror lagi. Pas lagi ngebakar foto-foto dia ingat sama kamera polaroidnya. Akhirnya dia nyoba moto setiap sudut ruangannya tapi nihil. Dia kesel, dibanting lah tuh kamera. Tiba-tiba tuh kamera moto sendiri ke arah dia. Pas dia lihat hasilnya, akhirnya dia tahu kenapa belakangan ini dia sakit leher dan berat badannya tuh sampai 120 kilo. Ya iyalah, si Natre nemplok di pundaknya dia tiap hari. Tom bingung, takut, dan gak nyadar mundur-mundur sampai akhirnya jatuh dari jendela apartemennya. Di akhir scene, Jen jenguk dia di rumah sakit. Tapi kali ini Tom dirawat di ruang isolasi. Dia duduk membungkuk gitu. Oke, ternyata masih ada Natre yang duduk di pundaknya. Ya, itu tadi alur cerita dari film Shutter. Wah, nggak main-main ya Natre balas dendamnya. Tapi setimpal sih. Oke, permisa. Sampai jumpa di alur cerita kita selanjutnya. Selamat malam.